Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bren Rivaldo Tapea, mahasiswa program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan NIM 23021 9001 mata kuliah Hukum Pertanahan Modul 8 BMP Pertanahan dengan dosen pengampu Dr. Diana Napitupulo. Dalam hal ini ingin menjelaskan beberapa jenis peralihan hak atas tanah di hadapan pejabat PPAT. Yang pertama itu wakaf, yang kedua lelang. Nah, akan tetapi saya akan ingin menjelaskan lebih dalam lagi tentang lelang dan contoh kasusnya. Nah, yang pertama itu apa yang dimaksud dengan wakaf? Nah, jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pengertian wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu pihak yang memisahkan atau menyerahkan sebagian harta, benda, atau aset miliknya. Nah, kalau apa yang dimaksud dengan lelang pada pasal 1 vendor reglement lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga yang kompetitif baik secara lisan maupun tertulis melalui usaha mengumpulkan para peminat atau peserta lelang yang harus dilakukan dan di hadapan seorang pejabat lelang yang diangkat oleh pemerintah. Nah, di sini ada juga istilah lelang berasal dari bahasa Latin yaitu auctio yang berarti peningkatan harga secara bertahap. Nah, di sini juga ada dasar-dasar hukum lelang. Yang pertama itu Peraturan Lelang Vendor Reglement Stambel nomor 189 Instruksi Lelang Vendor Instruksi Stambel nomor 190 PP nomor 44 tahun 2003 PNB Departemen Keuangan. Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 27 garing PMK garing 06 garing 2016. Itu ada 5 poin. Nah, yang poin pertama itu PMK nomor 93 garing PMK 06 garing 2010 Junlak lelang. Nah, yang kedua nomor 41 garing PMK 07 garing 2006 PL kelas 1. Yang ketiga PMK nomor 119 garing PMK 07 garing 2006 PL kelas 2. Yang keempat PMK nomor 1118 garing PMK 07 garing 2005 Balai Lelang. Yang kelima Perdikjan KN nomor 02 garing PL 2006 Juknis Lelang. Nah, di sini juga ada peraturan perundang-undangan lain yang terkait undang-undang lelang tersebut. Yang pertama itu Undang-Undang Perbendaharaan, Kitab Undang Hukum Acara Perdata yaitu HYR dan RBG, dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua Undang-Undang Hak Tanggungan, ketiga Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang terakhir itu Undang-Undang Perbankan dan lain-lain. Nah, di sini juga ada jenis lelang. Yang pertama yaitu lelang eksekusi adalah lelang untuk pelaksanaan putusan atau penetapan pengadilan dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan atau pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lelang eksekusi terdiri dari yang pertama lelang eksekusi panitia urusan piutang negara PUPN. Yang kedua eksekusi pengadilan fiat eksekusi. Yang ketiga lelang eksekusi pasal 6 Undang-Undang UU HT para eksekusi garing pasal 1178 BW hipotek kapal. Yang keempat lelang eksekusi jaminan fidusia. Yang kelima lelang eksekusi gadai. Yang keenam lelang eksekusi harta pailit. Yang ketujuh lelang eksekusi pajak. Yang kedelapan lelang eksekusi benda sitaan pasal 45 KUHP. Yang kesembilan lelang eksekusi barang rampasan.
Yang ke-10 eksekusi barang temuan. Yang ke-11 eksekusi barang rampasan dari benda sitaan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang nomor 331 tahun 199 Junto Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang korupsi. Lelang eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara, eks-kepabeanan dan cukai. Yang ke-12, lelang eksekusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua ini lelang non eksekusi sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, perorangan atau badan hukum atau badan usaha yang dilelang secara sukarela. Lelang non eksekusi sukarela terdiri dari 4. Yang pertama itu lelang barang milik badan usaha milik negara atau daerah yang berbentuk persero. Yang kedua, lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan oleh undang-undang. Yang ketiga, lelang barang milik perwakilan negara asing. Yang keempat, lelang barang milik perorangan atau badan usaha swasta. Nah, di sini juga ada pejabat lelang kelas 2 itu berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan penjual. Nah, pejabat lelang DJKN berwenang melaksanakan lelang non eksekusi sukarela atas permohonan balai lelang atau penjual pejabat lelang swasta. Nah, di sini ada persyaratan dokumen yang mengajukan para eksekusi lelang. Nah, ada 2 poin. Yang pertama itu permohonan pelaksanaan para eksekusi dan permintaan hari dan tanggal lelang kepada kepala KPKNL di mana barang berada. Yang kedua, mendatangani surat pernyataan. Nah, di sini ada 2 poinnya. Yang pertama, surat pernyataan penguasaan fisik untuk eksekusi barang bergerak. Yang kedua, tanggung jawab bila ada perlawanan hukum, perdata atau pidana. Yang ketiga ini menyerahkan semua surat limit lelang. Yang keempat, lampiran dokumen yang terdiri di atas 4 poin, yaitu perjanjian kredit, jaminan kredit dan sertifikat jaminan dengan ira-ira demi keadilan. Yang ketiga, apresial terakhir 1 tahun sebelum pelaksanaan lelang. Yang terakhir itu penetapan pilot dan penetapan insolvensi untuk debitur yang pilot. Nah, di sini ada si penjual juga ada bertanggung jawab terhadap yang pertama itu ada 6 poin. 1, keabsahan kepemilikan barang. Yang kedua, keabsahan dokumen persyaratan lelang. Yang ketiga, penyerahan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. Yang keempat, penyerahan dokumen kepemilikan kepada pembeli. Yang kelima, penetapan nilai limit. Yang keenam itu terhadap gugatan perdata ataupun tuntutan pidana yang timbul akibat tindak tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang oleh penjual. Yang ketujuh itu bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab dalam poin A, B, C, D, dan E di atas yang saya jelaskan. Nah, kewajiban penjual itu penjual harus menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang kecuali barang tak berwujud. Yang pertama itu hak tagih, hak cipta, hak merek, dan hak paten. Itu yang tidak, barang yang tidak tak berwujud. Yang ke-9 itu penjual itu harus mengadakan unwizing dan memberi kesempatan calon peserta lelang untuk melihat barang tersebut. Nah, penjual harus memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada pejabat lelang paling lama dan paling lambat sebelum pelaksanaan lelang. Nah, dari semua poin yang saya jelaskan, kalau tidak bisa ditunjukkan penjualnya itu
berarti tidak sah. Nah, di sini juga alur pelaksanaan lelang. Para eksekusi itu pemohon KPKL-NL di mana objek lelang berada. KPKL-NL itu meneliti kelengkapan dokumen, belum lengkap minta dokumen pengumuman lelang, pengurusan SKPT atau TB atau garing miring TB oleh kepada KPKNL atau pejabat lelang. Barang bergerak penjual mengadakan unwitting dan open house lengkap pelaksanaan lelangnya. Di sini juga ada alur pelaksanaan lelang via eksekusi pengadilan, yang dimana pemohon eksekusi pengadilan negeri atau pengadilan agama kredit syariah. Yang pertama itu Maning atau sita eksekusi penetapan lelang kepada KPKNL di mana barang berada, penetapan hari dan tanggung jawab lelang, pengumuman lelang, pengurus SKPT LL pelaksanaan lelang. Nah, di sini saya akan membahas contoh kasusnya, yang dimana dalam putusan nomor 13 garing PDT PLW garing 2016 PN Bukit Tinggi. Nah, yang dimana si debitor itu yang bernama Tuan Darman beserta istrinya yang bernama Aventi yang bertempat tinggal dan beralamat di Jalan Bukit Apit nomor 18 RT 004 dan RW 001 Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat. Nah, Tuan Dharma dan istrinya merupakan seorang pedagang. Nah, dia membutuhkan modal dan dia pergi ke suatu bank yang bernama PT yang memberikan krediturnya itu PT Bank Pundi Usaha Bank Pundi Mikro KCP yang di Bukit Tinggi. Nah, yang dimana si Tuan Dharma beserta istrinya memberikan jaminan sebidang tanah seluas 675 dengan nomor 541/1196 Kelurahan Bukit Apit. Nah, si Tuan Dharma beserta istrinya meminjam uang sebesar 500 juta kepada bank tersebut. Nah, namun karena terjadinya kemacetan dalam usaha dagang si debitor atau Tuan Dharma beserta istrinya. Nah, yang dimana si kreditor ini memberikan somasi 3 kali dan telah merubah perjanjian kredit pada tanggal 20 Februari 2015. Nah, pada waktu dan Tuan Dharma ini tidak kooperatif atau tidak beretikat baik, yang dimana si kreditor atau PT Bank Pundi ini melakukan lelang kepada melelangkan barang jaminan punyanya si Tuan Dharma itu. Oleh karena itu kreditor kekayaan negara dan lelang
kreditor ini terpaksa harus melakukan penyelenggaraan dan lelang yang akan dibantu oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bukit Tinggi yang beralamat di Jalan M. Yamin SH nomor 60 Kuning Bukit Tinggi. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, mohon maaf apabila kata-kata saya dan penyampaian saya kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.